Hari ini, saya akan membahas satu topik penting yang menjadi dasar keberhasilan organisasi manapun, yaitu leadership and navigation kompetensi. Dan bagaimana tipe-tipe kepemimpinan berperan dalam menciptakan arah serta budaya kerja yang positif dan adaptif. Kita semua tahu, menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal memberi perintah, tapi juga soal bagaimana kita membimbing, menginspirasi, dan menjadi kompas dalam menghadapi tantangan. Dalam sesi ini, saya akan membahas secara khusus salah satu gaya kepemimpinan yang menurut saya sangat relevan dan kuat, yaitu transformational leadership. Dalam dunia manajemen, kompetensi leadership and navigation mengacu pada kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan organisasi melalui visi yang kuat, pengambilan keputusan strategis, dan menciptakan budaya kerja yang adaptif. Ini bukan sekedar kemampuan teknis, tapi seni mengarahkan manusia dalam situasi penuh ketidakpastian dan perubahan cepat seperti sekarang. Society for Human Resource Management menyebutkan bahwa pemimpin dengan kompetisi ini akan mampu mempengaruhi dan memobilisasi tim, mengkomunikasikan visi secara efektif, serta menavigasi perubahan dan membangun kepercayaan. Gaya kepemimpinan yang dipilih oleh seorang pemimpin sangat mempengaruhi cara kompetensi ini dijalankan. Transformational leadership adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka. Pemimpin jenis ini tidak hanya menekankan pencapaian target, tapi juga membentuk pola pikir, mendorong inovasi, dan membangun komitmen emosional terhadap visi bersama. Menurut Bass dan Riggio 2006, pemimpin transformasional memiliki 4 pilar utama. Yang pertama, idealized influence atau pengaruh teladan, yakni pemimpin menjadi role model, mereka dihormati karena integritas dan visi mereka. Yang kedua, inspirational motivation, yakni pemimpin mampu menginspirasi tim dengan visi yang menggugah semangat dan membuat orang percaya bahwa mereka bisa mencapainya. Yang ketiga, intellectual stimulation, yakni mendorong pemikiran kreatif dan solusi inovatif. Pemimpin tidak anti kritik bahkan menyambut ide baru. Yang terakhir, individualized consideration, yakni pemimpin peduli pada perkembangan tiap individu dalam tim. Mereka bukan sekedar atasan, tapi juga mentor. Tokoh yang saya anggap sebagai contoh nyata dari transformational leader adalah Steve Jobs, pendiri Apple itu. Steve Jobs bukan hanya pengusaha biasa, dia adalah visionary yang mengubah cara dunia melihat teknologi. Ia memimpin Apple dengan sistem otoriter, tapi dengan kekuatan visi dan pengaruh pribadi yang sangat kuat. Beberapa alasan kenapa Steve Jobs disebut sebagai transformational leader. Yang pertama, visi revolusioner. Jobs tidak hanya ingin membuat produk bagus, dia ingin mengubah dunia. iPhone, iMac, dan iTunes bukan sekadar produk, tapi solusi yang membentuk gaya hidup baru. Yang kedua, mendorong inovasi dan kemandirian. Dia mendorong timnya untuk berpikir berbeda. Bahkan dalam masa-masa sulit, Jobs tetap menekankan pada kualitas, bukan sekedar mengubah kata. Yang ketiga, teladan dan semangat tinggi. Dia tidak ragu turun langsung mengawasi desain produk, bahkan hingga detail terkecil. Ini menunjukkan leadership by example. Yang keempat, mengembangkan tim. Jobs dikenal mampu melihat potensi orang, menempatkan mereka di posisi yang tepat, dan menantang mereka untuk berkembang. Dikutip dari buku biografi Steve Jobs oleh Walter Isaacson 2011, banyak mantan staf Apple mengakui bahwa meskipun Jobs adalah sosok yang keras dan lembut, tapi mereka merasakan versi terbaik dari diri mereka saat bekerja di bawahnya. Transformational leadership
remote working, pemimpin transformasional bisa menjadi penggerak utama inovasi. Mereka bukan hanya memberi arahan, tapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dalam tim, membangun budaya organisasi yang kolaboratif, dan mendorong setiap individu untuk melampaui batas kemampuannya. Selain itu, di tengah persaingan talenta yang semakin ketat, gaya kepemimpinan seperti ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawan merasa dihargai dan ingin bertahan. Itulah sebabnya banyak perusahaan besar saat ini mencari pemimpin yang tidak